Itu aja lah. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Ahmad Fadil Ali, kemudian ada rekan saya Muhammad Zaini Dahlan dan Sender Yudatama. Di sini kami ingin mempresentasikan PPT kami yang di sini kita menggunakan Gerobak Astina Chicken sebagai UMKM yang dimana kita akan menghitung perhitungan melalui perhitungan kami dan perhitungan dari owner Gerobak Astina Chicken. Kita masuk pada latar belakang. Gerobak Astina Chicken adalah UMKM di industri makanan yang memproduksi produk berbahan dasar ayam dan melakukan penjualan menggunakan gerobak. Permasalahan yang dihadapi adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya didasarkan pada perkiraan tanpa perhitungan rinci. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan perhitungan harga pokok produksi untuk menggunakan metode full costing yang dapat menghitung biaya secara detail dan membantu menghadapi persaingan pasar. Kemudian kita masuk kepada em, profil UMKM terlebih dahulu. Nah, profil UMKM di sini nama Gerobak Astina Chicken, bidang usaha makanan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, depan SDN 1 Langkapura, Bandar Lampung. Barang atau jasa yang dijual adalah berupa ayam goreng atau fried chicken. Nah, kita masuk pada tujuan kegiatan. Pertama, tujuan kegiatan kita pada em, kali ini adalah yang pertama membantu UMKM dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi. Kemudian yang kedua meningkatkan pemahaman mengenai metode full costing. Dan yang ketiga mengetahui pengaruh metode full costing yang telah diterapkan. Nah, baik kita akan masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kemasan produk yang menarik. Yang kedua cita rasa produk. Lalu harga jual produk yang relatif murah. Weakness-nya yaitu ada banyak pesaing lain, sewa tempat yang cukup mahal. Yang ketiga produk yang dijual hanya produk utama, yaitu opportunities-nya memiliki banyak kenalan untuk supplier bahan baku. Yang kedua memiliki lokasi penjualan yang strategis. Yang ketiga masyarakat banyak menginginkan produk yang instan. Lalu threats-nya ancamannya memiliki banyak pesaing dengan produk yang sama, resep mudah bocor kepada orang lain, atau bahkan mudah untuk dipelajari. Yang ketiga, banyak pesaing yang mudah melakukan inovasi. Lalu mekanisme pendampingannya, satu, melakukan survei pendahuluan, identifikasi masalah, studi pustaka, dan studi lapangan. Yang kedua, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pemilik UMKM dan karyawan pada saat jam kerja. Data-data yang didapatkan dari hasil wawancara antara lain gambar produk, bahan baku, harga bahan baku, data mesin, harga mesin, data tenaga kerja, beserta gaji, kapasitas, dan data overhead. Yang ketiga, setelah semua data terkumpul, maka dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing pada UMKM Gerobak Astina Chicken. Yang keempat, memberikan hasil perhitungan menggunakan metode full costing beserta dengan perbandingan menggunakan perhitungan yang dilakukan oleh UMKM Gerobak Astina Chicken. Lalu, sistem akumulasi biaya yang berlaku, yakni sistem akumulasi yang diterapkan oleh Gerobak Astina Chicken yaitu dengan perkiraan logika dan feeling dari pemilik UMKM. Karena ia tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai perhitungan akumulasi biaya. Pemilik UMKM memperkirakan bahwa dalam satu ekor ayam biaya produksinya sebesar 50.000. Dan karena ayam dipotong menjadi 9 potong, pemilik UMKM memperkirakan per potong mengeluarkan biaya produksi 5.000. Lalu penerapan 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 sistem akumulasi biaya menggunakan metode costing, yaitu tahapan yang dilakukan untuk penerapan metode full costing. Satu, mengumpulkan data mengenai bahan baku, tenaga kerja, dan data lain seperti bahan penolong dan data mesin. Yang kedua, melakukan perhitungan akumulasi biaya menggunakan metode full costing. Yang ketiga, memberikan hasil perhitungan kepada pemilik UMKM Gerobak Astina Chicken. Dan yang keempat, pemilik UMKM mencoba untuk menerapkannya dalam waktu 1 bulan.
Lalu terkait biaya bahan baku, di sini ada satu ayam, dua bumbu marinade dan tepung, tiga minyak goreng, dan yang keempat beras dengan jumlah total bahan baku yaitu 27 juta. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja, ia memiliki dua karyawan dengan upah per bulan satu karyawan 3 juta, jadi total 6 juta. Kemudian depresiasi per bulan, yaitu ada gerobak, alat penggorengan, tabung gas, dan kompor gas. Ya, dengan depresiasi tahunan, gerobak memiliki depresiasi tahunan yaitu 1.500.000, alat penggorengan 70.000, tabung gas 50.000, kompor gas 70.000. Biaya overhead pabrik yaitu ada dua, satu listrik, dua hasil dari depresiasi. Listrik dengan total 200.000 dan depresiasi 140.833,3. Jadi total biaya overhead pabrik yaitu 340.830 rupiah. Harga pokok produksi yang terjadi selama produksi satu bulan yaitu dengan total 33.340.833 rupiah. Perbandingan, perbandingan satu ekor menurut UMKM yaitu 50.000 per satu ekor, sedangkan menurut full costing yaitu 55.568 rupiah. Per potong menurut UMKM yaitu 5.000, sedangkan menurut full costing yaitu 6.174 rupiah. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Gerobak Astina Chicken memiliki selisih yang cukup jauh dari perbandingan menggunakan metode full costing. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Jadi perdagangan ayam fried chicken di Gerobak Astina Chicken dapat membuka peluang untuk perdagangan yang sangat luas. Salah satu usaha makanan yang saat ini sedang populer adalah fried chicken atau ayam goreng. Banyak sekali penggemar fried chicken yang mencakup dari kalangan bawah, menengah hingga atas. Menjadikan perdagangan ini sebagai usaha yang menjanjikan keuntungan dan tidak mudah mengalami pembusukan. Karena hal ini usaha fried chicken bukanlah perdagangan biasa. Racikan menggabungkan rasa tertentu dengan harga terjangkau dan mudah dijangkau. Hasil perhitungan yang diambil UMKM berbeda dengan perhitungan menggunakan metode full costing. Biaya yang diambil UMKM adalah dengan jumlah 50.000, sementara itu jika dihitung menggunakan metode full costing adalah sekitar 55.568 rupiah. Jadi perbedaan yang terjadi adalah 5.568 per ekor ayam. Perbedaan dalam perhitungan biaya ini terjadi dikarenakan adanya selisih dalam perhitungan biaya overhead pabrik. Baik, ini adalah dokumentasi. Oke, saya saya rasa cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,